Jadi dia mati karena ya karyanya dia bersama dengan Bapa merelakan dirinya untuk mati, dan juga Roh Kudus. Akhirnya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, aku berkuasa untuk mati, berkuasa untuk hidup kembali. Berarti, jadi proses kematian dan kebangkitan Yesus itu karyanya Bapa, tapi juga karyanya firman-Nya. Dan juga karya Rohnya pada saat yang bersamaan. Kita baca dari Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Nah, berarti yang membangkitkan Yesus siapa? Roh. Jadi kalau gitu waktu kebangkitan berkarya siapa? Ya Bapa dan firman-Nya dan Roh-Nya sekaligus. Berkarya untuk membangkitkan kemanusiaan daripada firman Allah yang menjelma itu bangkit lagi dari kematian. Jelas ya ini ya? Kita tidak bisa memisah-misahkan Allah itu. Jadi kalau dikatakan, oh yang mati itu hanya manusianya saja. Itu ajaran yang ditolak oleh gereja Purba, oleh gereja Ortodoks di Timur. Pada waktu konsili yang ketiga di Efesus. Karena ajaran itu dipromosikan oleh orang namanya Nestorius, yang waktu itu adalah patriark di Konstantinopel. Dia orang Syria. Dia mengatakan Yesus ada dua pribadi dan dua kodrat yang terpisah, yaitu kemanusiaannya sendiri, keilahiannya sendiri. Kalau dikatakan yang mati hanya manusianya saja, berarti ada pemisahan. Dan itulah ajaran Nestorianisme yang ditolak oleh gereja pada konsili tahun 431. Itu ajaran Nestorianisme. Jadi kalau yang dimaksud Allah yang mati, lah ini bahaya. Kalau tidak ditanya Allah dalam penjelmaannya, tubuh penjelmaannya itu yang mengalami mati. Kalau Allahnya mati, tidak mungkin Allah tidak bisa mati memang. Ya. Jadi kalau begitu, kembali, tapi kata yang juga dalam Yesus bukan kata Allah, tapi kata Tuhan, dan sering dalam pengertian Tuhan ya Allah ya Tuhan. Enggak, kita tidak mengatakan begitu, kita buktikan tadi. Nah kalau gitu gimana? Di dalam konteks Kisah Rasul 2 ini, kita baca lagi ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus ini yang dibangkitkan Allah, tapi juga dia membangkitkan dirinya sendiri, Roh juga membangkitkan dia, tadi sudah kita bahas. Terus? Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Nah, jadi kalau gitu, peristiwa kebangkitan itu bukan dongeng, bukan mitos. Itu sejarah yang dilihat orang. Ya. Dan yang lihat bukan hanya para rasul ini saja. Dan ini bukan dalam mimpi, mereka melihat. Karena habis makan, dia naik ke atas. Naik ke surga, naik ke langit. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 1. Ayatnya 5, ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian. Sesudah mengatakan demikian. Terangkatlah ia. Terangkatlah ia. Disaksikan oleh mereka. Disaksikan oleh para rasul itu. Dan awan menutupnya. Awan menutupnya. Berarti para rasul itu melihat terjadi. Bukan dongeng. Dan ini dikatakan juga, disaksikan juga oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Ayat 8. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, artinya kepada Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 12 muridnya ini sudah mati ya, bangkit ya ini maksudnya. Terus? Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, tidak mungkinlah ini angan-angan atau halusinasi. Atau mimpi. Tidak ada mimpi berjemaah itu. 500 orang melihat mimpi bersama, mimpinya sama, melihat Yesus, tidak ada itu. Mengalami halusinasi itu perorangan halusinasi itu. Tidak ada halusinasi 500 orang itu. Nah terus? Kebanyakan dari mereka masih hidup. Nah pada waktu surat Korintus ini ditulis, kebanyakan dari 500 orang ini masih hidup. Maksudnya, kalau kamu nggak percaya, tanyalah orang-orang itu, orangnya masih ada, masih hidup kok. Aku nggak ngomong kosong di sini, nggak bohong. Tanya orang-orang itu yang mengalami, gitu loh maksudnya. Paulus memberi tantangan secara tidak langsung kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Terus? Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Tapi beberapa di antaranya telah meninggal pada waktu surat Korintus ini ditulis. Terus?
Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakub. Iya, ini saudara Kristus yang dalam tradisi gereja purba, Yakobus ini adalah saudara sepupunya Kristus. Ya, yang akhirnya menjadi uskup pertama di Yerusalem menggantikan Petrus karena Petrus pindah ke Antioquia. Ya, dan kepada Yakobus, kemudian kepada para rasul. Terus? Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepada... Nah, di mana? Di perjalanan di Damaskus yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 9 itu. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan dongeng, bukan mimpi, bukan halusinasi, bukan mitos, bukan karang-karangan, tetapi sesuatu kejadian yang disaksikan oleh orang banyak. Terjadi dalam sejarah. Maka di dalam ayat 3 pasal Kisah Rasul 2:32 itu dia mengatakan rasul-rasul mengatakan kami semua adalah saksi. Terus ayat 32 itu, dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan. Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya dia duduk di sebelah kanan Allah, dimuliakan waktu sesudah naik itu. Jadi udah mati dan dia diangkat ke sebelah kanan Allah, dimuliakan. Kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi siapa yang mati di salib ini? Siapa? Dia yang setara dengan Allah tadi. Mengosongkan dirinya, ngambil rupa seorang manusia, yaitu firman. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia disalib. Jadi yang disalibkan itu ya firman itu, tapi dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam sisi kemanusiaannya, tanpa keilahiannya tersentuh oleh sakitnya salib. Dia mengalami kesakitan melalui tubuh jasmaninya ini, bukan dalam keilahiannya. Jadi yang mati bukan hanya kemanusiaannya saja yang mengalami mati. Yang mengalami mati adalah pribadi firman itu, tetapi melalui kodrat kemanusiaannya. Ya, bukan kemanusiaan lepas dari firman yang mengenai tubuh manusia, dan dalam tubuh manusianya itu dia mengalami kesakitan, penderitaan, dan penyaliban. Tanpa keilahiannya juga mengalami kematian. Keilahiannya tidak bisa mati. Ya, teruskan baca ayat 8 itu. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai mati. Terus? Bahkan sampai mati di kayu salib. Sampai mati di kayu salib. Terus? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, gimana meninggikannya? Dengan dibangkitkan, lalu diangkat ke surga. Terus? Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala. Nah, diangkat di surga itu dia diberi karunia nama atas segala nama. Apa itu? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas. Ya, dia diangkat menjadi penguasa, menerima kuasa di surga dan di bumi, sehingga mereka yang di surga yaitu para malaikat, mereka yang di bumi yaitu segenap manusia dan segenap ciptaan, dan yang di bawah bumi yaitu alam kegelapan. Dan segala lidah mengaku. Mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi penyebutan Yesus sebagai Tuhan itu adalah gelar kemuliaan yang diterima sebagai Mesias yang telah dimuliakan, sebagai yang menerima segala kuasa. Sebagai yang dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, jadi dia duduk di sebelah kanan Allah ini diberi segala kuasa. Kembali kepada Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-34 sekarang langsung aja. Nah sekarang berarti di sebelah kanan Allah secara historis ada orang yang bangkit, dimuliakan, duduk di sebelah kanannya. Artinya yang masuk di dalam alam ilahi itu. Terus? Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Nah ternyata yang naik ke surga bukan Daud loh. Yesus ini yang naik ke surga. Mengapa menyebut Daud? Karena, teruskan. Malahan Daud sendiri berkata. Nah, karena Daud bernubuat. Apa nubuatnya? Tuhan telah berfirman kepada Tuanku.
Duduklah di sebelah kanan. Nah, ini nubuat diambil dari Mazmur 110 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, jadi dikatakan dalam Mazmur ini Daud mengatakan firman Tuhan kepada Tuanku. Ini terjemahannya kurang pas. Neum Yahweh le Adonai, itu bahasa aslinya. Berkatalah Yahweh kepada Adonai, artinya Tuhanku. Apa katanya? Duduklah di sebelah kanan. Nah, dia menurut nubuat itu yang duduk di sebelah kanan Yahweh itu siapa? Adonai, Tuhan. Jadi Daud menubuatkan nanti ada yang di sebelah kanan Yahweh yang disebut sebagai Tuhan. Padahal faktanya yang secara sejarah akhirnya yang duduk di sebelah kanan Allah disaksikan oleh para murid-murid itu adalah Yesus. Maka teruskan Kisah Rasul pasal 2 ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Neum Yahweh la Adonai. Terus? Duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Nah, jadi yang duduk di sebelah kanan dikatakan Yahweh siapa menurut Daud? Tuhan. Padahal menurut para rasul yang disaksikan para rasul, yang duduk di sebelah kanan Allah siapa? Yesus yang telah naik. Berarti kan itu yang duduk di sebelah kanan Allah ini, kalau ini Yesus, berarti Yesus itu siapa? Ya Tuhan. Oleh karena itu, ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Allah telah membuat Yesus. Terus kan? Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu loh artinya. Jadi Tuhan Kristus itu adalah gelar kemesiasannya sebagai Raja Mesias yang dimuliakan. Sebagai anak Daud yang menerima segala kuasa di surga dan bumi. Kita baca Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, kepadaku telah diberikan. Jadi kalau telah diberikan berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Bapa. Apa yang diberikan? Segala kuasa. Kalau dia memberi kuasa gitu sih namanya apa dia? Penguasa.